Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lidiawati, salah satu dosen pengajar di program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cordova. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah mata kuliah wajib pada program studi Ekonomi Pembangunan, yaitu studi kelayakan bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang saya ajarkan pada mahasiswa semester genap, yaitu semester 6 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi singkat pada mata kuliah studi kelayakan bisnis merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa akan pengetahuan praktis mengenai studi kelayakan bisnis yang harus dilakukan dalam rangka memberikan informasi mengenai kelayakan satu proyek investasi. Mata kuliah ini membahas studi berbagai aspek dalam menilai kelayakan proyek bisnis yang disajikan dalam bentuk laporan hasil studi. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah diantaranya adalah ada unsur sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di antaranya adalah mampu membuat rencana bisnis bidang ekonomi kreatif dengan menggunakan analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi dengan tepat, mampu melaksanakan kajian empiris dan menggunakan teknologi informasi bidang manajemen dan bisnis dengan baik, mampu menunjukkan komunikasi secara efektif melalui komunikasi verbal dan non-verbal untuk memperoleh solusi dalam permasalahan bisnis secara tepat. Turunan dari CPL tersebut adalah CPMK. Adapun CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menyimpulkan konsep-konsep serta aspek studi kelayakan bisnis melalui contoh kasus. Mahasiswa mampu menilai data studi kelayakan bisnis melalui contoh kasus. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat laporan studi kelayakan bisnis melalui contoh kasus. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar dijabarkan dalam sub CPMK seperti mahasiswa mampu menyimpulkan kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester serta konsep dasar studi kelayakan bisnis dengan membaca literatur terkait dengan baik. Yang kedua, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep yang relevan dengan ruang lingkup studi kelayakan bisnis secara keseluruhan melalui diskusi kelompok dengan baik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menafsirkan aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis dengan membaca literatur terkait dengan tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu mengukur peramalan dalam mengambil keputusan investasi melalui alat analisa dan perhitungan Excel dengan tepat. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang strategi bersaing perusahaan dominan melalui diskusi kelompok. Yang keenam, mahasiswa mampu merancang aspek teknis dan operasi dalam mengambil keputusan dengan membaca literatur terkait dengan tepat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun perencanaan proyek dan aspek-aspek pelaksanaan proyek pada studi kelayakan bisnis, membaca literatur serta diskusi kelompok. Mahasiswa mampu menyusun kebutuhan dana untuk aktivitas tetap dan untuk modal kerja melalui perhitungan dana penghasilan aliran kas proyek dengan tepat. Mahasiswa mampu menilai usulan investasi proyek dengan berbagai kriteria investasi yang ada melalui penafsiran aliran kas proyek dengan tepat. 10. Mahasiswa mampu mengukur aspek keuangan melalui perhitungan biaya modal dengan tepat. 11. Mahasiswa mampu menguasai proyek dari sudut pandang perusahaan ekonomi nasional dan dampak sosialnya serta legalitas usulan proyek melalui diskusi kelompok. 12. Mahasiswa mampu mengevaluasi proyek dari sudut pandang perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup melalui diskusi secara komprehensif. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendesain penyusunan laporan studi kelayakan bisnis dan keputusan investasi melalui diskusi kelompok proyek.
Adapun sumber bacaan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ada dua, yaitu sumber bacaan utama dan sumber pendukung. Sumber bacaan utamanya adalah Jackson J. Majura 2019 dengan judul bukunya Feasibility Study Ex-Libris Corporation. Kemudian sumber pendukung ada Purnomo Adol 2017, Herlianto Pujiastuti 2029, kemudian Jurnal Nasional, kemudian modul yang saya buat sendiri yang bisa diakses oleh mahasiswa pada SIAKAD Universitas. Yang terakhir adalah aplikasi investasi. Untuk mendukung capaian pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan DIA, yakni yang pertama adalah delivery, di mana delivery ini penyampaian materi. Materi saya sampaikan secara naratif dengan pendekatan storytelling dan studi kasus dari UMKM lokal. Yang kedua adalah interaction atau interaksi. Bagaimana saya interaksi? Saya bangun melalui diskusi kelas, tanya jawab, kerja kelompok yang berbasis project atau project based learning. Mahasiswa saya beri kesempatan untuk mempresentasi hasil project dan mendapat umpan balik langsung dari dosen dan teman sekelas. Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan emosional mahasiswa dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Asesmen ini adalah bentuk penilaian yang saya lakukan secara proses dan hasil dengan komponen berikut. Yang pertama ada keaktifan dan partisipasi kelas, kemudian tugas individu atau subkelompok. Yang ketiga ujian tengah semester, yang keempat ujian akhir semester dengan presentasi proyek akhir. Demikian mata kuliah studi kelayakan bisnis yang berbasis pada pendekatan PDE dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran yang holistik dan aplikatif. Selanjutnya kita saksikan video pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, semoga hari ini hari keberkahannya untuk kita semua. Kita dipermudahkan dalam proses pembelajaran kita di kelas. Dan semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, hari ini adalah pertemuan ketiga kita di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Jadi hari ini materi kita adalah aspek pasar dan pemasaran. Nah, sebelum kita masuk kepada aspek pasar dan pemasaran, Ibu mau buka kembali memorinya teman-teman di 1 minggu yang lalu, ya. Masih ingat nggak? Kira-kira apa yang sudah terekam terkait materi kita di minggu yang lalu? Karena syarat kita untuk masuk ke materi hari ini, yaitu kita harus memahami betul materi-materi yang sudah kita dapatkan di minggu yang lalu. Oke, sekarang kira-kira apa yang masih terekam dalam memorinya teman-teman? Materi kita di minggu yang lalu. Ya, silakan. Kalau bekas pasarnya sendiri itu adalah tempat di mana kita menjual
dari yang jumlah yang besar pasar ini yang sifatnya heterogen, kemudian kita kelompokkan ke dalam kelompok yang homogen atau kelompok yang paling kecil. Itu segmentasi pasar. Nah, pengelompokannya adalah yaitu dalam kelompok konsumen yang memiliki karakteristik. Segmentasi pasar. Jadi kalau teman-teman di dasar-dasar manajemen itu pasti sudah dikasih tahu apa itu segmentasi pasar. Nah, kali ini lebih kepada pendalamannya di semester 6 studi kelihatan di sini lebih kepada pendalaman apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini kita mengelompokkan daripada karakteristiknya. Bagaimana caranya kita mengetahui karakteristik daripada konsumen yang memiliki kebutuhan dan perilaku yang serupa? Untuk itu kita harus mengetahui apa saja sih jenis-jenis daripada segmentasi pasar. Oke, salah satu jenis-jenis daripada segmentasi pasar adalah dari sisi geografis. Tadi Putri sudah disampaikan, jika kita akan memproduksi jaket di mana Indonesia ini adalah negara tropis, tentu akan memproduksi jaket yang bukan untuk kebutuhan wilayah tropis. Nah itu, jadi geografis itu ada dari sisi wilayahnya, kemudian dari sisi kota, desa, ada iklim dan segala macam. Itu bagian daripada geografis. Nah itu mengelompokkan karakteristik dari sisi geografis. Selain geografis, ada yang namanya demografis. Apa saja komponen yang ada di dalam demografis? Usia, jenis, kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Baik agama juga. Nah, itu adalah bagian daripada demografis. Jadi ada usia, ada jenis kelamin, ada pendidikan, ada pendapatan, ada Agama. pekerjaan. Itu bagian daripada demografis. Nah, selanjutnya psikografis. Apa komponen daripada psikografis? Gaya hidup, nilai sikap, dan nilai. Nah, jadi segmentasi pasar ini lebih kepada mengidentifikasikan jenis-jenis daripada segmentasi, jenis-jenis daripada karakteristik konsumen. Sekarang contohnya dari sisi geografis, bagaimana produsen ini akan memproduksi suatu barang jika mengidentifikasi karakteristik konsumen itu dari sisi geografisnya. Tadi sudah dikasih contoh ketika memproduksi jaket, karena wilayah kita dengan iklim yang panas gitu. Jika iklim yang panas, kira apa yang akan diproduksi oleh produsen? Tergantung musimnya, Ibu. Ya. Bisa kayak Indonesia kan memiliki 2 musim. Ya. Dua, musim hujan dan musim panas. Jika produsen itu harus melihat musim penghujan itu cocoknya kita harus memproduksi pakaian seperti apa, sedangkan musim panas pakaiannya seperti apa. Contohnya kita ambil Indonesia secara garis besar itu memiliki agama yang Islam. Ya. Bisa kita produksi pakaian yang tertutup tapi tidak gerah atau tidak panas dengan kain yang mungkin sejuk seperti kain pantai dan lain sebagainya sebagai busana kaum muslimah karena menggunakan pakaian berhijab itu. Sedangkan di musim penghujan mungkin produsen harus memproduksi lebih banyak kayak seperti jas hujan, payung, sepatu bot segala macam. Ya. Baik, ada contoh yang lain lagi dari sisi geografis. Sekarang bagaimana kalau dari sisi demografisnya? Contohnya dari sisi demografis. Apa tadi komponen daripada demografis? Usia, jenis, pendidikan. Oke, kira apa contoh produk yang menjadi gambaran seorang produsen untuk memproduksi produknya dari sisi Kalau itu ya, kalau dari segi demografis sangat available karena sekarang free dalamnya anime tentang buku segala macam. Untuk usia anak-anak, jadi anak-anak pasti akan senang dan sangat suka dan dibelikan baju dengan gambar buku sebagai produsen
banyak remaja yang sudah mulai berbaur dengan kebiasaan-kebiasaan barat dengan menggunakan baju crop top dan lain sebagainya. Mungkin itu akan sangat melatih di pasaran. Ya, ada yang lain lagi, itu kan dari sisi usia. Kemudian jenis kelamin. Kalau dari jenis kelamin ini, Bu, kita bisa lihat dari segi perempuan. Perempuan kan kayak tadi contohnya crop top, hijab, yang sekarang kan kayak hijab kaos lagi trendingnya. Kalau di bagian laki-laki itu, menurut pandangan saya, lebih ke kayak baju oversize gitu. Jadi kita sebagai produsen melihat peluang-peluang tersebut dalam segi berpakaian anak-anak muda yang mulai mengalami perubahan-perubahan, yang perempuan mulai ngepres dan yang cowok makin ngeblok gitu. Oke, itu adalah bagaimana kita dalam mengidentifikasi daripada segmentasi pasar. Karena segmentasi pasar ini yang digunakan oleh perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, salah satu lagi yang dibahas dalam aspek pasar yaitu permintaan dan penawaran. Saya pikir ini permintaan dan penawaran ini sudah tidak asing lagi karena di semester 1 pengantar ilmu ekonomi ya, di semester 1 pas semester 2 pengantar ilmu ekonomi itu pengantar ilmu ekonomi itu salah satu materinya adalah permintaan dan penawaran. Kira-kira apa yang diketahui terkait permintaan dan penawaran? Ayo, ya, silakan. Permintaan yaitu merupakan Ini kita tanya hukumnya. Permintaan terlebih dahulu. nah, permintaan itu adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang ingin digunakan. Ya, pada berbagai tingkat harga, mulai dari harga yang sedang, tinggi, rendah hingga tinggi. Nah, sedangkan sementara penawaran itu sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen di berbagai tingkat harga juga. Nah, interaksi antara permintaan dan penawaran yaitu menentukan harga dan kualitas barang atau jasa dari pasar itu sendiri. Oke, kita lihat di sini ya. Analisis permintaan dan penawaran berfungsi untuk memahami dinamika pasar, memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi konsumsi yang dapat membantu perusahaan menyelesaikan strategi mereka untuk meningkatkan penjualan. Jadi penekanan utamanya dalam permintaan penawaran adalah perubahan harga yang mempengaruhi daripada konsumsi. Jadi permintaan itu adalah jumlah barang. Permintaan itu posisikan diri kita sebagai konsumen. Permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta atau yang dibutuhkan atau yang dibeli oleh konsumen pada berbagai harga dalam periode tertentu. Sekarang contohnya apa? Apa yang lagi permintaan yang paling tinggi saat ini di Kabupaten Sumbawa Barat? Permintaan produk yang paling tinggi atau yang paling diminati oleh masyarakat Sumbawa saat ini dari pemantauan teman-teman. Karena permintaan dan penawaran ini salah satu kegiatan sebenarnya yang secara tidak langsung itu kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini taruhlah kita dalam ruang kelas ini adalah sebagai konsumen yang memang saya melihat cabai itu banyak di pasar itu. Nah, jika kita kaitkan dengan teori permintaan yaitu jumlah, ya kan, ini mempengaruhi perubahan harga. Ini perubahan harga. Contohnya, ketika jumlah permintaan konsumen terhadap cabai ini sebanyak 3 kilo dengan harga 15.000 per kilo, artinya 3 kilo adalah 45.000. Itu 45.000 harganya.
dia membeli cabai 3 kilo. Ketika harga, karena yang mempengaruhi ini adalah harga, ketika harga ini turun dari 15.000 1 kilo menjadi 10.000 1 kilo, berapa kilo cabai yang dibeli oleh konsumen? 4 kilo setengah. Kenaikan apa turun tadi 3 kilo. 3 kilo cabai 45.000. Ketika harga cabai turun dari 15.000 menjadi 10.000, berapa kilo cabai yang akan diberikan oleh konsumen? Naik apa turun kilonya? Jumlahnya naik, turun. Oke, artinya jumlah cabainya, jumlah kilonya naik dari berapa ke berapa? Dari 3 kilo ke 4 kilo setengah, jadi naiknya 1 kilo setengah. Jadi itu logikanya ya, jumlah bagaimana perubahan harga memberi konsumsi, sehingga lahirlah yang namanya hukum permintaan. Kalau tadi permintaan dia berbanding terbalik, terus bagaimana dengan penawaran? Jadi penawaran itu posisikan diri sebagai produsen. Oke, baik. Selanjutnya dari sisi penawaran, kira-kira apa yang diketahui terkait penawaran? Nah, itu kalau untuk permintaan, jumlah yang ditawarkan. Kalau tadi permintaan itu jumlah yang diminta oleh konsumen kepada produsen. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait permintaan dan penawaran? Ada pertanyaan? Jika tidak pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran adalah rencana jangka menengah hingga panjang yang disusun oleh pelaku usaha untuk menentukan target pasar dan cara menjangkau konsumen secara efektif. Kemudian target pasarnya adalah kelompok spesifik, konsumen spesifik. Itu dah yang namanya tadi yang di dalam geografis ada wilayah, ada kota, ada desa, ada iklim. Itulah yang namanya target. Contohnya, ini saya sebagai pelaku konsumen yang punya anak bayi yang usia 2 tahun. Ketika usia 2 tahun yang dibutuhkan untuk penuhnya gizinya, pertumbuhannya adalah membutuhkan susu formula. Susu formula apa yang paling bagus dan yang paling baik, yang paling tepat untuk pertumbuhan anak saya? Nah, itu salah satu yang dilihat oleh produsen. Diproduksilah susu oleh produsen susu ini, ada BMT Morinaga, ada Nutrilon, ada Dentum, ya, ada dan lain-lain, ada SGM dan lain-lain, ya kan? Nah, itu ditentukan, ditargetkan dia usia 0 sampai 2 tahun, 1 sampai 3 tahun itu sudah ditentukan. Di positioning saya sebagai konsumen susu ini, berdasarkan pengalaman teman-teman itu, Nutrilon itu memang mahal, tapi anakku mencret dan segala macam. Kalau karena saya tidak ASI dan bayi itu sudah support, itu nggak pernah ya menjadi itu bagus gitu. Dari 0 sampai sekian tahun, 1 sampai 3 itu susu itu tetap bagus. Sudah tertanam di benak saya. Oke, selanjutnya ada pengembangan produk. Selain STP yang digunakan dalam strategi pemasaran itu ada namanya bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu ada 7P, tetapi yang banyak kita gunakan itu 4P. Nah, pada kesempatan kali ini, materi ini kita akan bahas 4P. P pertama adalah produk. Nah, jadi produk ini produsen, produk. Nah, kemudian selain produk ada price. Jadi produk itu produk apa yang akan selain produk pasar, ya kan? Harga dalam bauran pemasaran. Selain harga ada place. Place ini apa? Tempat apa? Tempat dipasarkan. Oke, selain place apa lagi? Promotion. Jadi promotion
oleh produsen kepada konsumen, ini loh produk kami hari ini, ya kan? Nah, kemudian promosinya bisa melalui iklan, bisa juga media sosial, seperti itu. Oke, ada pertanyaan terkait bauran pemasaran? Oke, selanjutnya ini ada tantangan di pasar. Sekarang produsen itu sudah melakukan strategi yang paling bagus baik untuk STP ataupun bauran pemasaran. Nah, ternyata ada tantangan di pasar. Kira-kira apa tantangan di pasar? Tantangan itu adalah segala bentuk hambatan, kendala atau kondisi sulit yang dihadapi oleh pelaku usaha. Apa salah satu tantangan seorang produsen di pasar? Jadi salah satu tantangan seorang produsen di pasar adalah persaingan. Ya, jadi persaingan itu di pasar semakin ketat sehingga membuat perusahaan harus melakukan inovasi dan meningkatkan layanan. Apalagi yang berkaitan dengan regulasi dan kebijakan. Oke, terakhir ya. Nah, terakhir ini kesimpulannya bahwa sangat penting kita memahami tentang dinamika pasar terkait strategi pemasaran dan tantangan yang tidak bisa diabaikan oleh produsen ataupun konsumen. Dan dengan informasi dan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengambil keputusan yang bijak untuk mencapai keberhasilan dalam pemasaran dan meningkatkan posisi di pasar. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau ada pertanyaan seperti biasa, karena memang di mata kuliah ini kita akan ada bukan diskusi, ini tugas kelompok yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Ibu minta nanti ada lembarannya, lembaran tugasnya. Silakan dibagi kelompok yang awal aja, ya. Itu bisa 3-4 kelompok. Nanti kelompok itu membuat salah satu produk yang berbasis lokal, berpotensi lokal, potensi lokal. Dan kemudian produk itu uji dia dari aspek pasar dan pemasaran. Nanti silakan ditentukan produk apa saja. Oke? Ya, mungkin kita cukup sampai di sini ya, teman-teman. Jadi teori STP, segmentasi, targeting, dan proses